Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai sesi pengajian pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada yang mau memimpin doa? Baik, Mas Akmal. Baik, sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alhamdulillah kita berdoa kepada saya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Akmal sudah memimpin berdoa. Kan kita sudah pernah melakukan pertemuan yang kemarin kita membahas siapa masalahnya? Mas Lul ya? Iya. Sekarang membahas permasalahannya siapa? Masih. Jadi kita ambil masalahnya Mbak Firza ya. Jadi permasalahannya Mbak Firza apa? Kamu ceritakan dulu. Jadi masalah secara garis besar itu saya takut untuk bersosialisasi dengan orang gitu. Nah jadi untuk lebih rincinya lagi, jadi ketika saya mau berbicara dengan orang lain ataupun ingin berinteraksi dengan siapa saja itu kayak merasa takut gitu. Soalnya saya kayak itu pasti tuh orang yang saya ajak ngobrol itu, saya udah pikiran kalau dia tuh nggak suka sama saya gitu, terus kayak nggak bakalan bisa gitu. Jadi terus kan jadi takut ya udah saya pikiran gitu, saya terus takut jadinya saya lebih nyamannya buat sendiri gitu. Jadi semuanya apakah sudah paham sama apa yang jadi permasalahannya Mbak Firza? Sudah. Untuk permasalahan ini apakah saya mau semuanya memberi tanggapan untuk terkait permasalahan Mbak Firza yang susah bersosialisasi dengan orang lain. Dimulai dari Mas Umit dulu coba. Ada pertanyaan? Untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Ini untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Umum sih mas. Walaupun itu juga di sekolah. Iya di sekolah di informal aja gitu. Terus ada kendala nggak sih yang dihadapi sama Mbak Firza selama sudah bersosialisasi, terutama di sekitar rumah, karena di sana kalau di sekitar rumah tetangga-tetangga Ya pastinya ada sih mas. Kalau itu sering diomongin gitu loh, saya kayak orang tua terus gak pernah main juga sama orang-orang tetangga sekitar gitu. jadi dikira anak-anak gitu ya. Ya di ininya tuh di panjangnya anaknya jauh banget yang gak pernah keluar sama sekali. Padahal sering main juga. Iya. Kalau Mbak Firza di lingkungan sekolah itu banyak temennya kan? Kalau di lingkungan sekolah sih enggak ya, saya termasuk yang kayak pilih teman gitu loh Gus. Jadi kalau mau temenan sama banyak orang tuh saya belum bisa. Berarti kalau temenannya ini kan sulit bersosialisasi ya, bersosialisasi. Berarti temenannya itu harus yang sefrekuensi gitu. Iya. Oh. Tanggapan Mas Rio tadi sudah, sekarang belum Mas Rio. Baik. Jadi masalahnya sudah bersosialisasi atau interaksi sama lingkungan ataupun sekolah yang sebelumnya Mbak yang tadi kan pertanyaan Mas Rio itu tentang pertemanan sekolah ya. Kalau pilih teman juga yang baik di apa ya, kita tuh nggak apa ya, menurut saya mending banyakin apa ya namanya,
teman gitu Mbak, biar kita bisa berbaur dengan lingkungan sekitar kita Mbak. Saya mau menambah dari Mas Rio tadi yang diisi sebulan untuk tentang frekuensi. Kalau menurut saya itu lebih sama yang dijelaskan oleh Mas Ahmad, bergaul dapat lebih nambah lagi mungkin wawasannya di teman, mungkin terus itu kan disosialisasikan. Jadi mungkin ya banyak-banyak teman supaya biar terbiasa gitu Pak, kalau misalkan bersosialisasi interaksi sama orang gitu. Kemudian kita kalau aku itu merasakan yang sudah bersosialisasi itu hidup selama SMP sih. Mungkin kalau kayak merasa dia sama saya mungkin yang juga ya keluarga teman sekolah juga. jadi jadi kesimpulannya Mbak Frida ini kan sulit mengalami sosialisasi sama teman gitu ya. Jadi kalau sama orang tua tuh juga susah. Sama orang tua itu kayaknya emang susah buat kayak terbuka juga, tapi lama kelamaan sampai di sini di video itu ya enggak sih. Kalau terkait komunikasi dengan orang tua itu jarang-jarang. Jadi kita kan sudah tahu Mbak Firza mempunyai masalah sosialisasi. Jadi apakah dari kalian ada yang penasaran gitu, apa sih penyebabnya Mbak Firza sulit bersosialisasi? Apakah ada trauma dari masa lalu gitu yang membuat Mbak Firza jadi sulit bersosialisasi? Kalau sih untuk SMP kayak dulu kan saya tadi SMP dengan kita apa namanya cukup kayak peraturan di sana tuh tegas gitu loh. Terus orang-orangnya juga kan ini kayak apa ya, kayak sama-sama gitu. Terus tuh ya lagi itu tuh kayak benar-benar yang kalau main tuh harus yang satu circle gitu loh. Nah jadi kan apa kayak kita tuh juga kalau mau gabung ke teman yang lain tuh jadi takut gitu, kayak dikit-dikit kayak diomongin, dikit-dikit digibahin gitu. Terus kayak di sana tuh emang waktu di lingkungan sekolah SMP itu benar-benar yang karena kan kalau nggak sama yang satu circle itu tuh benar-benar kayak yang danger banget gitu. Jadi Mbak Firza ada pengalaman trauma gitu karena kalau misalnya nggak sama satu circle itu bakal digibahin gitu. Iya, kalau diomongin terus-terusan gitu, terus dikucilin. Apakah ada tanggapan dari teman-teman? Tanggapan saya mungkin walaupun kita sulit untuk bersosialisasi, tapi mungkin kita bisa memulai dengan hal yang kecil, karena kita kan sebagai manusia ya walaupun hubungan antar manusia itu kan memang merepotkan ya, karena harus menjaga perasaan terus kalau dan lain-lain, tapi kita juga tuh nggak bisa hidup sendirian, jadi kita tetap harus bisa bersosialisasi, tetap membangun hubungan ya walaupun nggak intens ya, tapi setidaknya kita punya hubungan sosial terbuka gitu sih. Mas Rio? Saya bertanya ya boleh. Ya. Mbak Firza ini sebelumnya pernah mengalami mungkin apa kayak perundungan gitu. Nah itu kan kayak, menurut saya bisa jadi trauma kan, trauma yang dalam. Jadi kita itu jadi sulit gitu untuk berinteraksi, bersosialisasi. Pernah nggak Mbak? Kalau perundungan sih, ini sih nggak pernah. Tapi kalau melihat perundungan dari temanku ke yang lain tuh pernah. Jadi itu nggak bisa jadi juga sih mas. Saya takut juga
duluan gitu. Oke. Berarti cuma nggak pernah ngalamin, cuman ngeliat Iya, sendiri gitu. yang ngeliatnya bisa langsung gitu. Tanggapan untuk tadi teman-teman. Tadi kan Mbak Firza bilang kalau itu mengalami trauma pas waktu sekolah gitu karena ada kalau misalnya nggak satu circle itu bakalan dibully gitu. Nah tanggapannya Mas Akmal tuh bagaimana di lingkup pendidikan Mbak Firza? Saya mungkin ya seperti tadi itu banyakin apa ya, mengawali hubungan dari Indonesia dari nol gitu Pak. Jadi misal nih saya sama Mas Rio belum kenal, jadi walaupun apa ya, walaupun belum saling mengenal ya mencoba menjalin hubungan sama orang yang belum kenal gitu ya kan, sekalian juga kita menambah apa ya, teman, terus juga atau mungkin juga menambah wawasan, pengalaman juga. Jadi kan Mbak Firza bilang kan trauma sama masa lalunya karena Mbak Firza pernah kalau misalnya di circle itu takut diomongin gitu ya Mbak? Takut kayak Diomongin sama dia dia. terus takut juga kan kalau Jadi menurut tanggapannya Mas Arda itu gimana kalau Mas Arda ada di posisi Mbak Firza pas waktu Mbak Firza SMP? Kalau saya di posisi Mbak Firza mungkin cari teman lain sih, mungkin kayak yang disebutkan Mas Akmal tadi, cari teman yang baru, terus ada dorongan, mungkin ada salah satu lah ya, ada teman yang mau berteman, jadi itu apa sih, ada dukungan dari teman itu supaya nggak terlalu apa ya, menyendiri gitu sih. Terima kasih Mbak Vita. Kalau saya jadi sependapat ibu sama teman-teman yang lain, berarti menurut saya Mbak Firza bisa menceritakan lebih positif. Mungkin kan teman-temannya itu toksik karena apa namanya, kalau misalnya nggak benar dibully gitu kan jadi toksik kan. Nah, mungkin Mbak Firza jangan menjadi malah negatif terus semua orang teman-teman sama orang kayak gitu, bisa nyari yang lebih positif dan bagus juga yang negatif duluan. Tanggapannya teman-teman bagus ya Mbak Firza. Jadi sekarang saya mau bertanya sama Mbak Firza. Kan Mbak Firza itu kan takut bersosialisasi ya sama orang. Nah itu Kak, apakah ada pemikiran Mbak Firza yang membuat Mbak Firza merasa takut gitu bersosialisasi? tentunya ada sih. Contohnya seperti apa Mbak? Ngomongnya nih apa, saya sama Mbak Vita kan belum kenal, terus memang situasi di mana tuh kita berdua ketemu, terus saya kayak pengen kenalan gitu, tapi saya tuh udah kayak nih aku pastinya gak bakalan suka sama aku, maksudnya gak bakalan sejalan gitu buat kalau berpikir atau ngomongin. Jadi Mbak Firza berpikiran kalau misalnya sama orang itu kita tuh nggak sefrekuensi ya Pak sama dia, nggak sejalan gitu. Terus tuh ini takut juga kalau orang lain tuh nggak bisa menerima pendapat saya gitu. Takut orang lain menerima. Iya. Bagaimana tanggapan teman-teman untuk pemikiran Mbak Firza yang tidak takut tidak diterima pendapatnya sama orang lain? Menurut teman-teman itu salah nggak sih pemikiran seperti itu? Kenapa Mbak Vita? Soalnya jadi setiap kenal orang dengan berani apa berinteraksi dengan dia juga padahal belum tentu orang itu apa nggak suka sama kita karena pikiran kita duluan kan yang gitu. Misalnya kayak gitu. Mbak Vita, untuk Mas Arda pemikirannya salah atau tidak? Apa yang menjelaskan Mbak Firza tadi?
Oh, kalau saya tuh kalau mau berinteraksi orang itu saya udah takut duluan gitu. Terus mungkin kalau pendapat itu gak bakalan diterima sama orang. Pemikirannya gitu sih benar sih, karena apa ya, untuk itu tuh yang pertama tuh yang diri itu benar-benar mental ya, jadi ya bertahap tuh kalau menurut kayak gitu. Oke, Mas Akmal. Kalau menurut saya salah sih. Jadi kita tuh apa ya? Kadang kan setiap orang kan beda-beda juga kan. Dan juga jangan langsung menyimpulkan kalau orang ini apa ya buruk buat kita gitu. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu. Karena kan kita tuh jangan pernah menilai seseorang dari covernya gitu. Mungkin ya emang dari covernya itu dia kayak ya apa ya kayak jahat gitu, padahal mah mungkin di dalam itu dia baik gitu. Mas Rio. Kalau saya itu nggak benar nggak salah, iya nggak benar. Karena tadi kan apa ya, takut ini apa? Takut Tidak diterima. pendapatnya takut kayak cuma saat ya kumpul atau sosialisasi lah ya. Nah jadi menurut pandangan kita beda, menurut orang atau kelompok lain itu berbeda. Jadi mungkin di pikirannya Mbak Firza ini masih negatif. Ketika ingin ngasih pendapat, muncul rasa takut gitu. Nah tapi sedangkan di sisi lain, di sisi kelompok lain tuh menanti pendapatnya Mbak Firza gitu. Paham nggak maksudnya? Nah jadi di sisi satunya positif, di sisi satunya negatif. Nah jadi kenapa saya jawab nggak setuju atau setuju? Saya jawabnya netral karena itu menurut saya pandangan orang berbeda-beda. Mbak Firza berpikirnya mau ngasih pendapat duluan, tapi katanya diterima. Sedangkan di sisi kelompok lain menanti-nanti. Dia membutuhkan juga gitu. Kan manusia kan saling membutuhkan bersama. Begitu. Nah, kalau menurut saya dari pendapatnya Mbak Liza tadi itu kurang tepat ya menurut saya, karena setiap orang itu kan tidak selalu berburuk sangka kepada Mbak Liza. Bahwa ada juga tuh yang sebenarnya menantikan pendapat dari Mbak Firza juga apa namanya keterbukaan dari Mbak Firza juga. Jadi ya setiap orang nggak semua berpikir dulu, walaupun memang terkadang ada, tapi kalau memang ada ya udah biarin aja gitu, nggak apa-apa. Lebih ke bodo amat. Iya betul, bodo amat, nggak usah dipikirin. Ya kalau memang dia nggak suka, gitu sih. Apakah bisa diterima pendapatnya teman-teman di Mbak Firza? Bisa sih. Ini kalau interaksi juga buat teman-teman itu ya ada saya bahwa setiap orang itu nggak melulu berburuk sangka. Jadi pasti setiap orang itu berbeda pola pikirnya, nggak melulu semua orang itu nggak suka sama saya. Jadi saya tuh sepertinya kalau ada negatif thinking dulu ya duluan gitu, sebelum saya mencoba itu saya udah berpikir ke yang enggak gitu. Jadi setelah Mbak mengalami sulit bersosialisasi ini, apakah ada dampak buat Mbak Firza dan kehidupan masyarakat, akademik? Kalau masyarakat, kalau kehidupan sosialnya itu ya tentunya ada gitu. Kayak misalnya saya kan nggak punya tipe orang yang nggak punya banyak teman. Terus habis itu kalau kayak misalnya akademik ya, kalau akademik itu yang langsung berpengaruh ke saya enggak, tapi kalau dalam bentuk kayak kerja kelompok gitu, jadi saya kan cenderung ini nggak bisa mengeluarkan pendapat gitu loh. Jadi saya tuh diam aja dan kayak ikut aja gitu loh. Terus yang waktu di kerja kelompok itu yang ditugaskan ke saya kerjakan gitu aja. Nggak yang kayak ada pendapat
misalnya, tapi saya tuh nggak pernah berani buat nyampaikan. Jadi Mbak Bila mending ngerjain sendiri gitu. Ya, Jadi di sini apakah dari teman-teman semua ada yang mau berbagi pengalaman yang sedikit menyerupai permasalahannya Mbak Riza? Mungkin satu-satu dulu ya dari Mbak Ita. Ya saya juga pernah sih mesti mengalami kesan untuk sosialisasi. Ya sama kayak Mbak Riza sih, kalau di sekolah dulu jadi pendapat kayak malu gitu, kayak ya sama pernah takut apa namanya nggak diterima gitu, tapi lama-lama ya udah mengalir aja, nggak terlalu mikirin kalau orang ini bakal begini. Jadi solusinya Mbak Vita agar terhindar dari sulit bersosialisasi itu tadi apa? Kayak coba beraniin buat berpendapat, ternyata pas berpendapat juga diterima gitu. Jadi ternyata tuh sebenarnya pikiran negatif aja gitu. Jadi Mbak Vita mengalihkan pikiran jadi rasional gitu. Selanjutnya Mas ada. Kalau di pengalaman saya di SMA ya, mungkin saya kan orangnya introvert ya, malu, terus orang nggak gampang bergaul sama orang. Jadi untuk berbicara sama orang baru itu kayak sungkan gitu. Susah gitu. Ya. Nah jadi untuk nanti kan saya nggak hanya stuck di situ ya, mungkin ada ingin keluar dari masalah itu, cuman kan bertahap ya Bu. Jadi mungkin ya seperti yang Mbak Rita bilang tadi itu kan memberanikan diri, tapi kan butuh proses juga. Jadi Mas Anda sudah mempunyai cara gitu ya buat keluar dari zona sulit bersosialisasi tadi dengan berpendapat, lebih berpendapat sama orang lain. Oke, selanjutnya Mas Akmal. Dan seperti yang saya ada sih pengalaman saya di SMA, jadi saya itu nggak gampang apa ya terbuka gitu sama orang, terus diam, dan kalau misal nih pas di SMA kan selalu dibagi kelompok kan. Terus teman-teman saya udah apa ya berpendapat semua gitu, tinggal saya doang. Terus saya intinya memberanikan diri untuk berpendapat. Terus kadang terus juga kadang suka malu gitu kalau apa ya, misal awal masuk SMA gitu kan belum pada sampai kenalkan. Ya udah, itu ya saya cuman bisa diam, terus kurang bersosialisasi juga. Ya sampai sekarang pun ya kayak mengalir dan apa ya, meyakinkan diri gitu, meyakinkan diri untuk mengungkapkan pendapat, terus gak malu untuk perkenalan kayak sama orang baru gitu, perkenalan. Terus juga apa ya, Jadi Mas Akmal itu juga pernah melakukan pengalaman waktu SMA gitu, dan cara mengatasinya dengan mulai membuka diri sama teman, perkenalan dan tadi apa lebih berpendapat gitu ya. Kayak mengawali topik gitu, walaupun dia itu nggak apa nggak memperkenalkan diri dulu. Jadi Mas Akmal mengawali. Mengawali gitu. Misalnya Mas Rio pengalaman. Kalau saya itu ikut alurnya aja sih. Misalnya waktu saya
saya baru masuk SMA ya Bu waktu itu. Nah, saya tuh jujur orangnya introvert dari dulu. Nah, mungkin ini tuh ke bawah tekanan juga ya. Ketika kita makin tinggi jenjang kita, jenjang pendidikan kita, maka tantangan atau kesulitannya itu pasti lebih sulit ya atau susah. Otomatis kita tuh kayak dituntut gitu loh, dituntut untuk kayak berbaur gitu. Kita kan lebih aktif kan, kita kan di sekolah itu bukan hanya cuma datang duduk belajar pulang. Nah pasti ada kayak ngomong sama guru atau sama kelompok lain atau teman lain gitu. Jadi kayak ya udah ke bawah arus aja gitu, terbiasa sendiri karena mungkin tekanan dari lingkungan sekolah itu. Mungkin saya yakin kalau saya besok mau lanjut kuliah lagi kan tekanan kuliah itu lebih besar dan tuntutannya itu juga lebih gede ya. Nah pasti kita bisa lah untuk membiasakan gitu, adaptasi sendiri. Oke, jadi solusi buat Mas ya tadi dengan cara berbaur dan mengikuti alur gitu ya. Iya, kalau saya seperti itu. Selanjutnya langsung Kalau buat saya mungkin bisa dimulai dari hal kecil dulu ya, berbaur dengan circle kecil kita dulu. Misalkan pasti Mbak Firza kan punya teman dekat ya, mungkin walaupun nggak banyak ya, berapa orang? Ya mungkin satu orang. Ya mungkin ada lah ya 2 atau 3 teman dekat Mbak Firza. Nah mungkin bisa berbaur dari kelompok kecil itu dulu. Terus nanti kalau misal temennya punya teman, ya kita jadi ikut berbaur kan dengan yang lain yang nggak mau. Nah dari situ kita bisa belajar untuk terus berbaur karena kenal dari temannya teman gitu, temannya teman ya, kita bisa bersosialisasi mulai dari hal-hal yang seperti dan bisa Ya, relasinya juga makin luas. ya akhirnya relasi makin luas dan dapat jodoh juga kan jadi kemana-mana. jadi apakah Mas Firza dari solusi dan pengalaman teman-teman tadi ada yang bisa gitu buat Mbak Firza? Iya sih. Sebenarnya secara tanggapannya itu bagus terus upaya-upaya yang bisa saya lakukan ternyata sangat banyak ya. Kalau dari diri saya sendiri ketika bercimpung ya itu bisa kalau dari pertemanan gitu terus nanti baru kayak jalan terus saya mulai kayak ingin berkumpul sama teman-teman main sama teman-teman yang lain juga sih. Sampai sini apakah Mbak Firza masih punya pemikiran yang tadi, apakah Mbak Firza masih berpendapat kalau pemikiran Mbak Firza itu tadi baik? Sudah enggak sih Bu, pikiran saya sudah tercerahkan dengan pandangan semua. Jadi Mbak Firza udah sadar kalau pemikiran Mbak Firza itu tidak baik ya? Ya sudah sadar dan saya sudah juga tahu mengatasi hal itu tuh bagaimana. Oke, selanjutnya saya ingin teman-teman memberikan motivasi untuk Mbak Firza agar Mbak Firza lebih baik lagi ke depannya. Mari Mbak Firza. Kita buat Firza ya semangat buat berubah perilaku Mbak Firza sih bisa sosialisasi ya pemikirannya pelan-pelan aja karena kan pasti nggak bisa langsung jadi kan kita bisa mencoba buat memberanikan diri buat berpindah sama orang lain tanpa berpikir orang itu Oke, buat motivasi dari Mas Ada, Mbak Firza. Semangat terus apa ya untuk kedepannya itu tuh jangan berpikiran seperti itu lagi karena itu kan bisa menyebabkan begitu nanti intinya semangat aja. Selanjutnya Mas Ahmad. Ini tetap berusaha untuk
terus juga bisa mulai dari hal-hal tersebut. Ya artinya tetap semangat aja, jangan lupa masukan dari lagi dipertimbangkan dan ya caranya Kalau untuk saya semangat terus berbuat kerja dan mulai saja dengan hal-hal yang kecil tadi dan tetap tidak sering-sering itu sendiri, jadi terbiasa untuk sosialisasi. Semoga dengan Riza kami berharap semua makhluk itu hidupnya bersosialisasi. Selanjutnya buat minggu depan kita akan membahas permasalahannya siapa? Akbar, Mas Akmal. Iya. Mas Akmal apa permasalahannya? patah Percaya diri, Oh, percaya. tidak percaya diri. Oh, tidak percaya diri. Oke. Selanjutnya kita minggu depan akan membahas masalahnya Mas Akmal tentang percaya diri ya. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Oke. Baik, terima kasih semuanya sudah menyempatkan diri untuk melakukan sesi konseling hari ini. Sebelum kita menutup sesi konseling pada hari ini, apakah ada yang mau memimpin berdoa? Baik, Mas Uli, silakan memimpin berdoa. Jadi untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut keyakinan, kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Uli sudah memimpin doa. Terima kasih juga teman-teman. Sebelum saya akhiri, tolong maafkan bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.